sekarang mari kita lihat contoh berikutnya. Jadi di sini kita mempunyai eksperimen acak, sebuah koin dilemparkan sebanyak 4 kali. Ya, ini berbeda dengan contoh sebelumnya di mana kita melemparkan koin sebanyak 3 kali. Dan di sini kita mempunyai variabel acak X yang didefinisikan sebagai jumlah head dalam 4 kali lemparan. Dan di sini adalah grafik dari PMFX. Jadi di sini pada saat X sama dengan 0 nilainya adalah 1/16, X sama dengan 1 nilainya adalah 4/16 atau seperempat, ya, atau seperempat. Kemudian pada saat X sama dengan 2 nilainya 6/16, pada saat X sama dengan 3 nilainya adalah seperempat, ya, atau 4/16, dan pada saat X sama dengan 4 nilainya adalah 1/16. Jadi di sini kita sudah mempunyai PMF untuk X. Jadi PMF dari X sudah diketahui. Nah, selanjutnya variabel acak Y didefinisikan di sini adalah X dikurang 2. Ya, jadi fungsinya linear, ya, fungsi Y di sini atau affine function. Kemudian kita definisikan lagi sebuah variabel acak lain, ya, Z di sini yang merupakan fungsi dari X, ya, atau Y di sini. Jadi terhadap X saja kita lihat di sini, yaitu X dikurang 2 kuadrat. Jadi fungsi kuadratik dari X. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat pemetaannya antara X, Y, dan Z. Nah, kita lihat di sini nilai X adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan kita lihat di sini nilai Y adalah X kurang 2. Jadi di sini untuk X sama dengan 0, nilai Y adalah min 2. Karena 0 dikurang 2 adalah min 2. Kemudian pada saat X sama dengan 1, nilai Y adalah min 1. Karena 1, ya, X yang sama dengan 1, dikurang 2 sama dengan min 1, dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat ada hubungan one to one antara X dan Y. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat hubungan antara Y dan Z. Oke. Nah, sini hubungannya Y dan Z adalah, ya, seperti kita lihat, Z sama dengan Y kuadrat. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini pada saat Y min 2, nilai dari Z adalah 4. Pada saat Y-nya min 1, nilainya Z adalah 1. Pada saat Y sama dengan 0, nilai Z adalah 0. Saat Y sama dengan 1, nilainya 1. Kemudian pada saat Y-nya sama dengan 2, nilai Z-nya adalah 4. Nah, di sini kita tidak mempunyai hubungan one to one antara Y dan Z, tetapi many to one. Kenapa? Karena kita lihat di sini, nilai Y sama dengan min 2 dan nilai Y sama dengan 2 dipetakan ke Z sama dengan 4. Nah, jadi ada dua nilai Y, ya, jadi many, ya, ada dua nilai Y yang dipetakan ke satu nilai Z. Demikian juga untuk nilai Y sama dengan min 1 dan 1, ya, yang dipetakan ke nilai Z sama dengan 1. Jadi ada dua nilai Y di sini, yaitu min 1 dan 1, yang dipetakan ke satu nilai Z. Oke. Nah, jadi di sini hubungan Z dan Y adalah many to one. Ya. Jadi hubungannya many to one. Demikian juga kalau kita ambil, ya, hubungan antara X dengan Z. Ya, kita susuri saja arah panahnya. Jadi di sini nilai X sama dengan 0, ya. Ini dipetakan ke min 2, oke? Dan dipetakan ke 4. Nah, jadi di sini juga kita lihat nilai X sama dengan 0, 0, dan 4, ya. Ini sama-sama dipetakan ke Y sama dengan 4. Kita lihat anak panahnya. 0 di sini ke min 2, kemudian ke 4, kemudian X sama dengan 4, ke 2, Y-nya kemudian dipetakan ke 4. Demikian juga untuk nilai X 1 dan 3. 1 dan 3 menghasilkan Y-nya min 1 dan 1 dan dipetakan pada saat pada nilai Z sama dengan 1. Ini dipetakan ke Z sama dengan 1. Ini nilai Z-nya, ya. Nilai X-nya ini. Sedangkan nilai X sama dengan 2 dipetakan ke 0. Jadi di sini X dan Z, maaf, itu juga hubungannya adalah many to one. Nah, jadi di sini untuk kasus many to one bagaimana kita menentukan PMF-nya? Nah, mari kita lihat di sini. Kita lihat saja di sini adalah PMF dari Y di sini.
Ya, kita ingin melihat hubungannya antara Z dan Y. Nah, jadi di sini karena X dan Y mempunyai hubungan one to one, jadi PMF dari Y mengikuti hubungan antara Y dan X ya, secara lebih mudah kita menentukan ya PMF dari Y di sini. Jadi kalau di sini untuk Y sama dengan min 2 ya, itu berhubungan dengan X sama dengan 0 sehingga probabilitasnya juga 1/16 ya. Kemudian Y sama dengan min 1 berhubungan dengan X sama dengan 1, probabilitasnya juga mengikuti probabilitas atau PMF X sama dengan 1 yaitu 1/4 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan PMF dari Z, mari kita lihat PMF dari Y. Nah, di sini sebagai contoh, pada saat Z sama dengan 0 itu berhubungan dengan PMF Y sama dengan 0 ya. Jadi ini sama nilainya. Jadi PMF Y sama dengan 0 itu sama dengan PMF pada saat Y sama dengan 0, 0 juga. Dengan demikian, PMF pada saat Z sama dengan 0 nilainya adalah 6/16. Oke, kemudian Z sama dengan 1 ya. Ini berhubungan dengan nilai Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 1. Dengan demikian, PMF ya, Z pada saat nilainya 1 adalah penjumlahan dari PMF Y pada saat min 1 ditambah PMF Y sama dengan 1, yaitu 1/4 ya, PMF Y sama dengan min 1 ditambah 1/4 PMF pada ya, PMF Y pada saat Y-nya 1. Jadi nilainya adalah 2/4. Oke, ini yang kita peroleh di sini. Nah, kemudian PMF pada saat Z sama dengan 4, kita lihat lagi arah panahnya, arah hubungannya. Ini berasal dari nilai Y sama dengan 2 dan Y sama dengan min 2. Dengan demikian, PMF Z sama dengan 4 itu adalah PMF Y saat min 2 ditambah PMF Y pada saat nilainya adalah Y-nya 2, yaitu 1/16 ditambah 1/16, yaitu 2/16. Oke, nah sekarang kita untuk validasi bahwa PMF yang kita peroleh ini adalah PMF yang valid, ingat lagi caranya adalah dengan menjumlahkan semua nilainya, nilai PMF-nya. Bila nilai PMF-nya sama dengan 1, kita dapatkan PMF yang valid. Jadi di sini kita jumlahkan 6/16, yaitu PMF Z pada saat 0, tambah 2/4, ya, atau sama dengan 8/16, ya, untuk Z sama dengan 1, PMF-nya pada saat Z sama dengan 1, ditambah 2/16. Nah, ini sama dengan 16/16 sama dengan 1. Jadi PMF yang kita peroleh di sini adalah PMF yang valid. Nah, di sini tadi kita sudah membahas bagaimana mendapatkan PMF Z dari Y. Nah, bisa juga kita peroleh PMF dari Z langsung dari X melalui hubungan yang kita peroleh di sini. Oke. Jadi di sini bisa kita hitung PMF Z pada saat 4 ya. Kalau kita lihat di sini ini berasal dari X sama dengan 0 dan 4. Berarti ini sama dengan PMF X pada saat 0 ditambah PMF X pada saat 4. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi PMF X pada saat dengan 0 adalah 1/16. Oke. Ya, ini nilainya. PMF pada saat 0 ditambah PMF X pada saat dengan 4, yaitu juga 1/16. Ya, hasilnya adalah 2/16. Ya, ini sama dengan hasil yang kita peroleh di sini. Nah, juga hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk Z sama dengan 1. Jadi PZ1 ya, ini berhubungan dengan X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Dengan demikian, PX1 ditambah dengan PX3. Ya, PX1 adalah 1/4 dan PX3 juga 1/4. Dengan demikian kita peroleh hasilnya adalah 2/4. Jadi di sini.
Oke. Sedangkan untuk Z sama dengan 0, ya, untuk Z sama dengan 0 ini berhubungan dengan X. Kita lihat arah panahnya, X sama dengan 2. Ya. Ini nilai X-nya, ini nilai Z-nya. Dengan demikian nilainya adalah PX, PZ 0 itu sama dengan PX 2. Yaitu PMF-nya nilainya adalah 6/16. Oke, jadi dari contoh ini saya harapkan mahasiswa bisa menentukan PMF dari variabel acak, dari sebuah variabel acak Z, ya, dari variabel acak yang lain bila hubungan antara kedua variabel acak itu adalah many to one. Kalau one to one sudah kita bahas di dua contoh sebelumnya. Jadi secara formal, bila PMF dari X diketahui, oke, di sini PMF dari X, maka PMF dari Y yang merupakan fungsi dari X dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan semua PMF dari X, ya, yang berhubungan dengan nilai Y. Jadi di sini hal yang pertama perlu kita lakukan adalah mendapatkan pemetaan dari X ke Y, dan untuk nilai Y tertentu kita lihat nilai X mana saja yang berhubungan dengan nilai Y tersebut. Kemudian kita jumlahkan nilai X yang nilai PMF X yang berhubungan dengan nilai Y tersebut. Oke, jadi ini sudah kita lakukan pada 3 contoh sebelumnya. Nah, mari kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini kita punya variabel acak X yang merupakan bilangan bulat antara min 4 dan 4. Dengan demikian, variabel acak nilainya adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini kita mempunyai aturan probabilitas seragam untuk X. Ya, jadi di sini distribusi dari X adalah seragam, jadi PMF-nya nilainya adalah 1/9 untuk semua nilai X dari min 4 sampai 4. Nah, kemudian kita definisikan variabel acak Y merupakan nilai absolut dari X. Ya. Jadi kemungkinan nilainya hanya 0, 1, 2, 3, 4. Mari kita lihat pemetaan X dan Y. X dan Y. 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat di sini bahwa nilai min 4 dan 4 dipetakan ke Y sama dengan 4. Ya, karena definisi dari variabel acak Y adalah nilai absolut dari X. Kemudian min 3, ya, min 3 dan 3 dipetakan ke 3, min 2 dan 2 dipetakan ke 2, min 1 dan 1 dipetakan ke 1, sedangkan 0 dipetakan ke 0. Oke. Nah, jadi di sini sebagai contoh kita lihat untuk nilai Y sama dengan 0. Karena nilai Y sama dengan 0 diperoleh, ya, saat X sama dengan 0, dengan demikian PY0 itu sama dengan PX 0, yaitu 1/9. Nah, bagaimana dengan PY1? Nah, dari peta ini kita lihat bahwa PY1 berasal dari X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Dengan demikian PY1 adalah PX min 1 ditambah PX1. Oke, karena nilainya seragam yaitu 1/9, maka PY1 sama dengan 2/9. Dengan cara yang sama, kita bisa, ya ini sudah dijelaskan di sini, dengan cara yang sama, ya, kita bisa menentukan PMF Y untuk nilai Y yang lain. Sehingga kita dapatkan PMF dari Y pada grafik yang ini. Oke, jadi kita lihat untuk PY sama dengan 1, 2, 3, dan 4 nilainya sama, yaitu 2/9, jadi PMF-nya sama. Sedangkan PY0 sama dengan 1/9.
dan ini adalah PMF asalnya, yaitu PMF X. Nah, jadi kita lihat di sini terjadi perubahan grafik dari untuk PMF X dan PMF Y. Ya, jadi asalnya adalah seperti ini grafiknya, dengan fungsi yang ini PMF-nya berubah menjadi bentuknya seperti ini. Oke, jadi saya harap sampai pada tahap ini para mahasiswa bisa memahami bagaimana mendapatkan PMF-Y dari PMF-X, di mana Y adalah fungsi dari X.